سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, guru-guru kita, para asatiz, para imam, para hafiz, para santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan kita yang terakhir di Az-Zikra dalam kajian Ramadan. Tapi kita tidak akan pernah terpisah karena kita tetap disatukan dalam doa. Doa yang menyatukan kita. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW tidak putus karena tetap ada dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sanah, 40 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak putus hubungan mereka. Padahal Imam Syafi'i sudah meninggal tahun 204. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Tapi hubungan tak pernah putus doa. Begitu juga dengan saya. Walaupun kita akan berpisah, hubungan kita tidak akan pernah putus dalam doa. Dalam doa, baik doa khusus disebutkan nama atau doa umum. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Minta kepada Allah Ta'ala. Hadis yang ke-20 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Disebut dia Al-Ansari karena dia dari kalangan Ansar. Sahabat yang pindah dari Makkah, Muhajirin. Yang menunggu di Madinah, Ansar. Ansar itu terbagi dua, satu Aus, satu Khazraj. Sedangkan beliau ini berasal dari golongan Khazraj. Disebut dengan Al-Badri. Al-Badri yang selalu kita sebut. Bi ahlil badri ya Allah. Al-Badri, perang Badar. 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah, perang Badar terbesar, paling hebat, dahsyat, syuhada Badar. Maka kehormatan luar biasa. Beliau ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, waktu itu namanya Yathrib, sampai ke kota Makkah, membaiat Nabi pada baiat Al-Aqabah, di depan Jumrah Ula, Jumrah Usta, Jumrah Aqabah yang kedua. Kemudian setelah masuk Islam, di tahun kedua Hijrah beliau ikut perang Badar. Bahkan ada yang menyebutkan beliau tinggal di Badar. Ini kota Madinah, ini Badar, jarak 150 km. Kemudian beliau wasyahidal ghazawat, ikut beberapa kali perang. Indah hidup beliau. Awal masuk Islam, termasuk generasi yang membaiat Nabi di bai'ah Aqabah kedua, ikut perang Badar. Kita andai tidak bisa ikut, paling tidak mengenal beliau dan mudah-mudahan ikut mendapatkan kebaikan dari riwayat hadisnya. Beliau termasuk sahabat Nabi bersama pemerintahan Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Lalu ketika Ali bin Abi Talib menjadi khalifah, maka diangkatlah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini menjadi wali di kota Kufah. Kufah itu berada di Irak. Di antara ulama besar Kufah Nu'man bin Thabit, yaitu Imam Hanafi. Satu kota bernama Kufah. Lalu kemudian beliau banyak membebaskan budak-budak hamba sahaya. Jadi ketika menjadi wali di kota Kufah, bukan menumpuk harta, bukan menikmati jabatan, malah ya'tiqul abid, hamba-hamba sahaya dibebaskan, bebaskan. Karena perbuatan yang paling mulia adalah membebaskan budak hamba sahaya. Islam menghapuskan perbudakan secara berangsur-angsur. Amal, kalau kalian mau masuk surga, bebaskan budak hamba sahaya. Orang yang melanggar sumpah, bebaskan budak hamba sahaya. Orang yang maaf berhubungan kelamin di siang Ramadan, bebaskan budak hamba sahaya. Maka berlomba-lomba mereka membebaskan budak. Zakat, ada 8 yang mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Budak hamba sahaya yang mau membebaskan dirinya, datang dia ke masjid.
Saya ini budak, mau menebus diri saya kepada tuan saya. Perlu berapa? Saya perlu 1000 dinar. Nih bayar, diambil dari uang zakat. Begitulah hebatnya Islam menghapuskan perbudakan. Dan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr termasuk sahabat yang banyak membebaskan budak. Meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah pada tahun 40 Hijrah. Mudah mengingatnya, pas tahun 40 meninggal. Qala, dia berkata, dia yang meriwayatkan hadis, As-Sahabi Al-Jalil, titelnya radhiyallahu an, Allah meridai dia. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu dapat setengah tapak tangan mereka, karena mereka berjuang saat orang benci kepada Nabi Muhammad SAW, nyawa mereka, harta mereka. Sekarang Abdul Somad ceramah di depan jamaah yang sudah baik-baik, yang sudah lembut-lembut hatinya, mencium tangan, yang sudah memang duduk di masjid. Abdul Somad tak ada perjuangan apa-apa, tapi sahabat dulu, Nabi dulu, maka mereka itu as-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'ahum bi ihsan. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, tapi kita ada kesempatan yang ketiga, attaba'uhum bi ihsan, mengikuti jejak-jejak mereka dengan ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut jejak mereka dengan ihsan. Mereka itu radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Mereka itu adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ciri aliran sesat, salah satu ciri aliran menyimpang, mencaci maki sahabat Nabi. Syekh Usamah Mansi, Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya dengar langsung dengan telinga saya, kalau kalian lihat ada alim mencaci maki sahabat Nabi, khatul ahmar, itu garis merah, jangan kalian lampaui, jangan kalian lewati. Kalau ada orang mengaku alim berilmu mencaci maki sahabat Nabi, garis merah, jangan dengar kajinya, jangan ikut kajiannya, jangan ikut. Nah ini sekarang banyak nih mencaci maki sahabat Nabi, na'udzubillah. Sedangkan kita sayang kepada sahabat Nabi, cinta kepada ahli bait Nabi. Makanya kita selalu menyebut wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi, salawat dan salam kepada Rasulullah, wa ala alihi, keluarganya, wa ashabihi. Kita tidak memecah. Ada satu mengaku-ngaku cinta kepada keluarganya, benci pada sahabatnya. Tidak, kita sayang dua-duanya. Sahabatnya kita cinta, keluarganya kita sayang. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan dia, dengan sahabatnya dan dengan keluarganya dalam Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, mimma, diantara, adrakan nas, kalimat, kata yang ditemukan oleh manusia, yang sampai kepada manusia sampai hari ini, min kalamin nubuwatil ula, diantara kalimat-kalimat kenabian generasi awal. Banyak sekali kalimat yang dikeluarkan oleh Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Banyak kalimat dari mereka. Tapi di antara kalimat-kalimat itu ada yang musnah, ada yang hilang. Di antara kalimat yang tetap kekal dari kenabian sejak zaman dulu sampai ke Nabi Muhammad SAW, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, turun kepada kita sekarang, sampai diriwayatkan pada hari ini. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara kalam, kata-kata yang ada sejak zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang. Apa bunyi kalimatnya? Ini kalimatnya pendek, singkat, tapi maknanya luar biasa. Apa dia kalimatnya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, kalau engkau tidak ada rasa malu, fasna ma syi'ta, lakukanlah apa yang kau mau. Kalau tidak ada rasa malu, lakukan apa yang kau mau. Kalau tidak ada rasa segan, tidak ada rasa sungkan, maka sesuka hatimu sajalah berbuat apapun yang kau mau, yang kau suka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
Apa inti pelajaran daripada hadis ini? Bahwa tanda orang mengikuti risalah kenabian ada rasa malu. Ini yang tidak ada sekarang. Orang tidak punya malu lagi. Ada malunya, tapi malunya tidak benar. Kamu kenapa belum pakai jilbab? Kenapa belum pakai hijab? Kenapa belum pakai cadar? Kenapa belum menutup aurat? Malu Pak Ustadz, masih gadis. Ntar kalau udah mau mati aja. Ini al-haya al-mazmum. Ini malu yang tercela. Ini bukan malu. Ini apa namanya? Nggak tahu malu. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustadz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu. Ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar, ditumbuhkan di dalam hati. Al-iman, iman itu seperti pohon kayu, akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya sampai mencakar ke langit. Iman cabangnya bid'un wa sab'una syu'bah, 73 sampai 79 cabang. Kalau diibaratkan iman itu seperti pokok kayu, akar tunggal menghunjam ke tanah, cabang-cabangnya mencakar langit. Cabangnya ada 73 sampai 79. A'laha, yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Batu, paku, segala macam. Lalu kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Coba lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan malu. Banyak cabangnya, tapi kenapa yang disebut cuma 3? Yang paling tinggi, yang paling rendah, ada salah satunya. Penyebutan, murid saya banyak, murid kamu banyak, murid saya banyak Pak Ustadz, tapi yang saya ingat yang paling bandel, yang paling baik, ada satu lagi yang pertengahan. Begitu juga dengan iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membuang paku dari jalan. Apa salah? Ada anak muda hari libur, hari Ahad, dia bawa itu magnet besi berani di tepi jalan. Ngapain bro? Nyari paku. Kenapa? Banyak ban orang kempes. Yang nyebar paku siapa? Tahu sendiri, tambal ban. Amalmu luar biasa, amalmu sederhana, tapi bukti imanmu. Dan ada salah satu di antara cabang iman, al-haya, malu, syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman. Malu itu letaknya di mana? Kalau ada orang tersipu malu, matanya berkedip-kedip. Oh, malu itu letaknya di mata ya. Ada orang malu, wajahnya memerah. Sore ram, anak yang manis. Anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium, merahlah pipinya. Ternyata tanda malu anak kecil dicium, merah pipinya. Oh, kalau begitu malu itu letaknya di pipi. Di mana sebenarnya letak malu itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ustaz menyebut segumpal pakai kiri, mau nunjukkan cincin ya? Oke, kita rubah kanan. Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qalb, di jantung sebelah kiri, yang berdegup, yang berdetak. Rasakan. Masih ada? Kalau masih, alhamdulillah. Kalau enggak, kasih tahu. Kain kafan udah siap. Di sana letak iman, di sana letak ridha, di sana letak tawakal, di sana letak kekuatan, di sana letak benci, di sana letak marah, di sana letak hasad, di sana letak malu juga letaknya di sana. Makanya bersihkan hati.
khudz ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Takhalli, kosongkan dulu, kosongkan dari riya, kosongkan dari hasad, kosongkan dari sum'ah, kosongkan dari takbur, kosongkan dari busuk hati. Setelah kosong, tahalli, isi dengan yang baik-baik, isi dengan ridha, isi dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, isi dengan zikir. Salah satu yang perlu kau isi di dalam jantung hatimu adalah malu. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama Abdul Somad. Tidak dinampakkannya apa yang ada di dalam hati Abdul Somad. Coba kalau Allah tidak sayang, langsung transparan, kelihatan. Ternyata pas dicek, nggak punya malu. Tahu-tahu yang ceramah cerita tentang malu. Jamaah sekalian, marilah kita menghiasi diri kita dengan malu. Jamaah senyum semua. Yang ngomong nggak punya malu. Sesungguhnya orang mendengar bicaramu bukan karena engkau mulia. Sesungguhnya orang mencium tanganmu bukan karena engkau mulia. Sesungguhnya orang memuliakanmu bukan karena engkau mulia, tapi karena Allah masih menutupi cacat, aib dan segala kekuranganmu. Maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bisa kita tutup kesalahan, kekeliruan diri kita. Bisa kita tutup dengan casing yang luar biasa. Tutup pakai peci. Habis itu tutup pakai baju koko. Habis itu tutup pakai sorban. Habis itu buat gaya serius. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Begitu malunya kepada Allah. Nah, malu itu kita sudah tahu letak malu itu di mana. Malu itu letaknya di hati, di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam jantung kita, berdegup, berdetak. Lalu kemudian kenapa orang malu? Karena kenal. Orang kalau malu kenal. Saya pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit, jenguk jamaah yang sakit. Tamu-tamu di rumah sakit yang nggak kenal dengan saya, dia nggak malu, nyantai aja, pakai celana pendek, duduk di kantin. Tapi ada satu jamaah yang kenal, begitu saya lewat langsung ditariknya. Dia pakai celana pendek, pagi Ahad, mungkin habis lari, dia tarik celana pendeknya mau nutup lutut, ya nggak bisa celananya pendek. Begitu dia ngelihat saya langsung, saya khawatirnya dia tarik ke bawah, yang atas copot. Dia tarik ini, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang maklum kalian habis lari pagi kan. Iya, akan datang kalau mau lari pakai celana agak panjang dikit. Ya Pak Ustaz, alhamdulillah tenang. Malu Pak Ustaz, mohon maaf ini. Enggak apa-apa. Kenapa yang satu cuek? Kenapa yang satu malu? Yang satu kenal, yang satu enggak kenal. Jadi kalau ada orang enggak ada rasa malu, berarti dia enggak kenal sama siapa? Enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata ulama tasawuf, bukan hadis Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama urusan agama ini bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, bukan umrah, bukan jihad. Perkara pertama dalam agama ini awwaluddin. Mohon maaf kalau kebetulan ada namanya Pak Awaluddin. Awwaluddin, awal dalam agama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Apa itu? Sifat 20. Saya enggak mau pakai belajar sifat 20. Pokoknya langsung aja ke Quran dan Sunnah. Emang ente sanggup? Kita semuanya kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Ada emang Nabi pernah mengajarkan rukun solat ada 13. Mana ada? Mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh? Mana kita tahu? Datang ulama membaca Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis, dia berijtihad, lahirlah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Sufyan Sauri, mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, mazhab Al-Auza'i, mazhab Ibnu Abi Laila, mazhab, banyak mazhab, tapi yang masyhur ada 4. Bukan mereka tidak mengikut Quran dan Sunnah, mereka nyusun itu secara sistematis. Begitu juga dalam bidang akidah.
ijtihad dalam bidang fikih, tapi ada ijtihad dalam bidang akidah. Allah itu siapa? Namanya apa? Dia di mana? Bagaimana keadaannya? Bagaimana mengenal dirinya? Ada di Quran, ada di hadis, tapi kita nggak sanggup. Gimana kita mau buka Quran, baca Quran aja belepotan. Asbabun nuzul nggak ngerti, kosakatanya, bagaimana ayat mutasyabihat, bagaimana ayat muhkamat, bagaimana asbabun nuzul, bagaimana nasikh mansuh, ulumul Quran nggak ngerti. Datang ulama, dia susun dari Quran dan sunnah, itulah dia mengenal Allah melalui sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu bain nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Nah, buah dari mengenal Allah itu datanglah malu. Malu, mata sudah dikasih, cuman tidur aja. Kelopak mata dikasih Allah, lebih banyak dipakai merem daripada terbuka. Nabi dulu lebih banyak terbuka, kita lebih banyak. Tapi katanya mau ikut Nabi. Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Orang barat susah mau tidur, sampai kena penyakit insomnia. Orang kita mudah aja kalau ada yang sakit tidur, pergi ke psikiater. Sakit apa? Kena insomnia. Tenang, ntar hari Jumat lihat khotib. Lihat khotib langsung. Malu. Malu. Sudah berapa malam lagi? Malam Sabtu ntar, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kemis. Tinggal 6 malam lagi. Malu. Malam-malam yang berlalu kemarin kemana aja? Hilang di jalan. Mau kemana nak? Mau bukber, buka bersama. Sampai nggak sholat maghrib. Ustadz, boleh nggak gara-gara bukber jamak takhir isya? Malunya di mana? Malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebab itu maka kita pupuk dia di dalam dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Allah. Ada yang lain selain dia? La ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyum, dia maha mengatur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kira-kira kalau saya makan, tutup pintu, tutup jendela kamar, makan, dia tahu enggak ya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia kaya apa enggak ya? Biasanya kalau kenal sama orang, dia kaya apa enggak ya? Hebat enggak ya? Allah itu kaya enggak ya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya dia. Kira-kira orang-orang ini bisa nolong saya apakah gara-gara dirinya atau kena dari Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Kira-kira kalau saya buat salah dia tahu enggak ya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kira-kira dia punya kekuasaan enggak ya? Dia kaya, tapi dia punya kekuasaan enggak ya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kira-kira dia tahu enggak ada daun yang gugur, ada buah yang matang, ada binatang yang mati, ada cacing yang enggak makan di dalam tanah, ada serangga, ada kuman. Tahu enggak dia dengan itu? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ditutup dengan dua sifat. Wa huwal aliyyu al-azim. Dia maha tinggi, maha agung, maha perkasa. Apa itu Pak Ustaz? Itulah ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi mengenal Allah. Dengan membaca ayat kursi mengetahui sifat Allah, dengan membaca ayat kursi mengetahui nama Allah. Itulah mengapa setiap selesai salat di Az-Zikra ini selalu baca ayat kursi. Tadi subuh istighfar, baca ayat kursi, dibaca bukan sekedar mantra bim salabim abrakadabra, bukan. Dibaca di mulut, tanamkan dalam hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tapi jangan nanti pas baca tangannya gini-gini. Tanamkan dalam hati. Kekuatan ayat kursi yang tertancap, tertanam, terhunjam di hatimu, itulah yang membuat setan segan untuk mengusik dan menggodamu. Tan. Set. Lu udah goda yang itu? Ngeri gua. Kenapa? Dia udah baca ayat kursi.
Itu udah baca, dia cuma di mulut aja. Yang itu nggak apa-apa, cuma di mulut aja, nggak sampai ke hatinya, cuma di ujung aja. Oleh sebab itu maka malu datang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya. Saya kemarin bayar zakat Pak Ustaz. Berapa Bapak bayar? Ya sekitar 300-an juta lah. Banyak. Berapa itu? 10%. Salah itu. Bayar zakat kau 10%. Zakat itu Pak 2,5%, bukan 10%. Saya kasih tahu begitu. Zakat apa? Zakat profesi. Berapa keluarnya? 10%. Wah salah ngitung. Yang benar itu 2,5%. Kenapa Bapak bayar 10%? Gini Ustadz Somad. Ya, kalau ada petani nanam padi di sawah, zakatnya berapa? Kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5% Pak. Ya. Tapi kalau pakai hujan, kalau pakai tada hujan, nunggu hujan 10%. Petani berapa zakatnya? 10%. Petani yang berkubang di lumpur, nanam, membajak, paginya dia pergi dengan sapi, orang bisa membedakan. Ini orang, ini sapi. Pulangnya sama. Dia kerja panas di lumpur, kotor, zakatnya 10%. Masa saya yang pakai mobil mewah di ruang ber-AC cuma 2,5%, saya malu sama Allah Pak Ustadz. Saya kaget, ini orang kok unik. Ada, saya ketemu orangnya. Ketemu, ini makhluk harus dibudidayakan. Ada manusia seperti ini. Dia otaknya tidak lagi orientasi fikih. Orang sekarang malah nawar-nawar, jamaah bayarlah zakat 2,5%, bayarlah zakat 2,5%. Selesai acara, siapa yang berzakat? Mohon maaf Pak Ustadz, kami miskin semua. Kami masuk kantor tinggal tanda tangan doang Pak Ustadz. Kami ini susah Pak Ustadz. Uang tunjangan, SPPD, gaji 13 semua sudah diambil. Siapa yang ngambil? Bank. Kenapa? Kami udah ngutang duluan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ente sudah ambil uangnya duluan. Kemarin ente ambil 300 juta. Kenapa enggak dikeluarkan zakatnya? 100 juta 2,5%, 2,5 juta. 100 juta 2,5 juta. 100 juta 2,5 juta. 300 juta 7,5 juta. Sekarang ngaku miskin. Uangnya kemana? Udah habis Pak Ustadz, beli tanah, beli rumah, beli mobil. Enggak dikeluarkan zakatnya. Kami miskin Pak Ustadz. Mana malumu kepada Allah Subhanahu wa taala? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang seperti ini. Saya ketemu manusia unik-unik macam-macam. Ustadz Somad, ya. Kalau uang saya 1 miliar, zakatnya berapa Pak Ustadz? Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta Pak. 25 juta ya. Ya. Kemarin saya keluarkan 25 juta alhamdulillah. Oh. Berarti pendapatan Bapak 1 miliar? Enggak. Kemarin pendapatan saya cuma 400 juta. Loh, ngapain keluarkan 25 juta? Berarti salah hitung. Gini Pak Ustadz, saya mau mancing Allah Ta'ala. Nah, saya kan dapat 400 nih. Ya. Gimana kalau saya keluarkan duluan 25, nanti tahun depan dia bayar jadi 1 miliar. Wah, ini nggak masuk ke kepala saya. Ternyata ada makhluk unik-unik seperti ini. Dan dia dalam ibadah. Andai dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, ya saya hitung-hitung sedekah. Saya enggak marah sama Allah. Artinya apa? Ada orang-orang yang malu dengan harta yang banyak, dia tidak berbuat. Mobil mewah, pakaian mahal, tapi anak yatim enggak sekolah, pakainya sobek, koyak, dijahit koyak, dijahit koyak, dijahit koyak. Kok koyak, sobek terus ya, lapuk kainnya. Malu dia kepada Allah. Ini ada orang yang enggak malu pakai batu cincin, satunya 40 juta. 40 juta, jalan kemana-mana. Pak, makan Pak, belum bayar uang sekolah Pak. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Enggak malu. Padahal makanmu, hidupmu, matimu dari Allah Subhanahu wa taala. Detak jantungmu. Allah, kalau Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kau mati kalau Allah mau. Kau pakai udara bernapas dari Allah, jantungmu berdetak dari Allah, darahmu menetes dicuci buah pinggang dari Allah, bumi yang kau pijak punya Allah, kau bisa melangkah karena Allah, kau bisa ngomong karena Allah.
tapi tidak ada malumu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting dalam hidup ini adalah diantaranya malu. Malu, ada malu kepada Allah, ada malu kepada manusia. Malu kita kepada manusia, guru kita datang kita tetap ngomong, enggak salaman. Malu. Masyaallah. Enggak usah. Barakallah. Ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada malu kepada manusia. Ini petantang-petenteng, malu. Enggak ada malunya. Nah, maka suaranya direndahkan dikit. Malu. Malu kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Ada pula orang kalau malu kepada Allah pasti malu kepada manusia. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh dia untuk malu kepada manusia. Di antara ciri sifat orang yang malu itu apa? Allah yakhafal muslim illa minallah. Tidak takut, tidak malu kecuali hanya kepada Allah semata. Malu kepada atasan, malu dong kalau datang terlambat. Kita kan pegawai, malu kalau enggak pakaian seragam. Tapi kepada Allah enggak malu. Ada hari ini orang yang sanggup sholat pakai celana pendek, pakai celana habis lari-lari sport, pakai celana pendek, pakai baju kaos. Allahu Akbar di masjid habis main futsal, keringatnya basah semua. Ketika ditanya, kamu enggak kamu kok sholat pakai ini? Yang penting lutut tertutup, pusat tertutup. Kan itu syaratnya. Saya udah ngaji fikih nih. Ente mungkin fikih lulus, halal, haram, makruh, mubah, sah, enggak sah, wajib, sunat, sunat muakkad. Tapi tentang masalah malu kajiannya bukan fikih, Mas. Islam ini ada kajian 3. Yang pertama akidah, tentang Allah, tentang malaikat, tentang azab kubur, tentang hari kiamat. Yang kedua tentang masalah fikih, salat, zakat, puasa, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib. Tapi ada yang ketiga, ini yang paling tinggi. Apa dia? Akhlak. Akhlak, adab. Al-adab fawqal ilmi. Ada adab lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak ada adab. Kalau cerita masalah ilmu, tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada ilmu Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak beradab kepada Musa alaihissalam. Jadi kalau ada penguasa hebat ilmunya, cerdas, tapi tidak beradab, panggil dia Fir'aun. Tidak ada yang paling hebat tentang masalah bisnis uang selain daripada Qarun, kaya. Andai ada orang di perumahan Az-Zikra menggali tanah, ketika tanah digali pas cangkolnya kena tup, ternyata ada priuk dari emas, bejana emas, ditarik ke atas. Orang akan berkata ini harta Qarun, padahal Qarun mati di Afrika Utara. Bisa sampai ke Az-Zikra. Kaya, kalau cerita masalah kaya, tapi Qarun tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak masuk neraka itu gara-gara tidak beradab. Dan diantara adab yang paling tinggi adalah malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam agama Islam diajarkan sifat orang beriman malu. Tapi ada orang menganggap malu itu penyakit. Nah, ini dia. Ustadz, menurut ilmu kami, malu itu penyakit. Orang yang malu berarti sakit. Ada ilmu begitu. Ada yang mengajarkan malu itu kata dia penyakit. Padahal buah daripada ibadah. Ada rasa malu di dalam hati. Malu karena waktu yang banyak tidak dipakai untuk berzikir. Malu lidah yang diciptakan Allah tidak dipakai untuk bertasbih. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan di dalam lautan. Wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang tanah bertasbih, beristighfar, memohonkan ampun untuk para ulama. Tapi kenapa engkau tidak pernah memintakan ampun kepada ulama, malah mengkriminalisasi ulama, malah menyakiti ulama? Mana malumu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah ambil pelepah korma, Allah belah. Nabi SAW mengambil pelepah korma, membelahnya, menusukkannya ke makam. Ketika ditanya, kenapa ditusukkan pelepah korma ini ke makam ya Rasulullah? Allah Ta'ala meringankan azab orang yang di makam selama pelepah korma itu basah.
Kenapa? Karena ternyata pelepah korma bertasbih. Malu kepada pelepah korma. Pelepah kelapa Pak Ustadz sama. Kelapa sawit iya juga. Kenapa cuma yang disebut korma? Sebagai sampel contoh, pokok-pokok kayu bertasbih, hewan-hewan bertasbih, semut-semut bertasbih, an-namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang bertasbih. Kenapa engkau tidak bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ikan dalam akuarium yang mahal, dia sedang bertasbih, tapi orang nggak tahu, disangka dia bilang pelet, pelet, pelet. Dia sedang bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika petir menyambar, nampak kilat di atas langit kepala, apa kata orang? Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Maha suci Allah, sedangkan kilat petir pun bertasbih, pokok kayu bertasbih, petir kilat bertasbih, yusabbihun walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian yang tidak mengerti tasbih mereka. Mereka semuanya bertasbih. Kalian yang belum cukup ilmu untuk mendengar. Malu kepada Allah. Mengapa mulut dipakai untuk yang tidak-tidak? Malu. Berapa lama telinga ini sudah dipakai? Berapa lama telinga ini sudah diberikan Allah, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan tausiah, tidak dipakai untuk mendengarkan zikir, tidak dipakaikan untuk mendengar. Alhamdulillah, andai mati kita, mati, orang-orang yang ada majelis zikra meninggal dunia, diputar lagi rekaman telinganya, begitu didengar rekaman tanggal 23 Ramadan hari Jumat, rekaman pertama salat subuh di Masjid Az-Zikra, telinga mendengar ayat-ayat sujud tilawah, ayat sajadah sujud tilawah. Selesai itu terdengar suara tuan guru mengajak berzikir. Selesai itu terdengar suara tausiah Abah Raul. Selesai itu kajian arba'in. Alhamdulillah, mati dalam keadaan husnul khatimah karena telinga mendengar. Malu. Sudah berapa lama telinga diberi Allah Ta'ala tapi tidak dipakai untuk mendengar. Ada orang-orang yang ketika mati meninggal dunia diputar rekaman suara telinganya. Malaikat putar, apa bunyi telinganya? Lagu hantu. Malu punya mata tapi tidak dipakai untuk menangis. Malu punya mata tidak dipakai untuk melihat Al-Quran. Malu punya mata tidak pernah dipakai untuk melihat ulama. Malu punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malu. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Ada satu neraka, isi neraka ini orangnya bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak baca Quran. Lalu kenapa mereka masuk dalam neraka ini? Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, andai kami mau berpikir, ma kunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Ada satu neraka namanya neraka sa'ir. Tempat siapa? Tempat orang yang tidak mau menggunakan telinga dan akal pikiran. Alhamdulillah, akal kita pakai. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbarun al-Quran. Mengapa mereka tidak memikirkan isi Al-Quran? Mengapa tidak merenungkan makna Al-Quran? Apakah hati itu sudah terkunci? Ini malu. Jadi malu ini kalau coba nanti buat kursus malu. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah ikut kursus ini kami menjadi malu. Kenapa nggak pernah ke masjid lagi? Malu keluar rumah Pak Ustadz. Nggak benar ini. Berarti salah. Bukan itu makna malu. Justru malu kenapa nggak ke masjid setelah azan berkumandang. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Rasulullah, malu minta dekat sama Nabi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama para ulama, bersama para sahabat Nabi. Sahabat Nabi masuk surga namanya Abu Bakar Siddiq. Sodakohnya berapa? Abu Bakar Siddiq punya bapak namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah punya cucu namanya Asma, anak Abu Bakar. Abu Quhafah datang, Asma, ya, mana emas Abu Bakar? Emas bapakmu mana? Datang Asma, dia ambil batu bulat, dia masukkan ke kain. Mbah, ini emasnya.
Abu Quhafah megang. Oh, masih ada. Padahal batu. Abu Quhafah buta. Dia nggak bisa ngelihat. Oh ya, masih ada. Itu dalil boleh membohongi orang buta. Kalau orang butanya jahat. Dia marah karena dia katakan ini emas Abu Bakar pasti sudah habis dibawa Muhammad kan? Muhammad itu ngabisin harta aja. Mana emasnya? Dia nggak suka anaknya masuk Islam. Tapi cerdasnya Asma masih ada mbah. Nih coba rasa. Iya masih ada. Itu bukan nipu, itu namanya siasat. Siasat menghadapi pendusta. Wa makaru wa makarallah. Musyakalah namanya dalam ilmu balaghah. Membalas perbuatan orang yang jahat dengan perbuatan yang sama, dengan kejahatan, tapi tidak dikatakan dusta bohong. Kenapa? Al-harbu khid'ah. Dalam perang ada siasat, ada tipu muslihat. Begitu juga nanti andai terjadi perang, lalu kemudian saya masuk ke rumah bapak, saya masuk ke dalam tempat tidur bapak di bawah, tiba-tiba masuk musuh ke dalam. Ada Ustaz Somad masuk ke dalam, ada dia di dalam. Tidak ada satupun yang masuk ke rumah ini, tidak ada satupun yang masuk ke rumah ini. Habis itu tentaranya pergi. Ternyata di bawah kasur itu ada 5. Namanya siasat. Siasat. Apa maknanya? Bahwa ketika sampai masanya kita ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah-sunnah kenabian ta'attur, memakai parfum wangi harum semerbak, wan nikah, menikahi perempuan, wassiwak, bergosok gigi, wal haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda hati keras? Di antara tanda orang yang hatinya sudah beku mengeras, tidak masuk lagi hidayah. Qaswatul qalbi, hati yang keras. Qillatul haya, tidak ada lagi rasa malu. Dulu perempuan tidak menutup aurat malu. Dulu perempuan kalau tidak pakai hijab malu. Sekarang kita yang ngelihat yang malu. Sudah tua pakai baju you can see, sampai turun uti ketiak seperti leher onta. Kita yang malu lihat. Orang sudah kehilangan rasa malu. Sudah tua masih pakai lipstik tebal. Enggak melekat lagi sudah. Dipasang ke atas turun ke bawah. Kita yang malu ngelihatnya. Ingin juga cantik, ingin juga muda, dimasukkan silikon ke dalam. Masukkan silikon. Silikon kena darah. Darah enggak bisa menyatu dengan silikon. Akhirnya menggumpal menjadi nanah, membusuk hidung. Pergi ke dokter kulit. Gimana dokter? Harus digunting kata dokter. Hah? Gunting. Jadi gimana? Ya terserah, mau operasi atau hidungnya busuk. Alhamdulillah ada terapi lintah. Akhirnya ditempelkan 3 ekor lintah untuk menyedot nanah yang ada dalam. Menggantung lintah. Itu pun biasanya mencopot lintah dari kulit kan susah, sulit nempel. Tapi begitu tempel jatuh. Lintah aja tahu. Enggak enak nih katanya. Malu. Kenapa malu manusia? Malu takut tua, malu takut keriput, malu enggak enak dilihat orang. Tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita menjadi tetap bersemangat karena malu. Nah, tadi dimulai jam 8.15, sekarang jam 9.45 menit. Saya dipesankan ini terakhir Ustadz bagi penjelasan 45 menit. Setelah itu sampai jam 9.15 menjawab pertanyaan 15 menit. Setelah itu baru kita bersalam-salaman sebagai ungkapan bahwa kita saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث